Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabdamu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pasti sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi kita. Namun sebaliknya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Banyak di antara kita yang berpikir, kalau saya sudah berdoa, pergi ke gereja, ikut persekutuan doa, dan berada di wadah kegiatan rohani lainnya sebagai pengurus rayon, ketua wilayah, anggota KOR, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Ternyata tidak. Itu semua bukan bukti mutlak kalau kita telah mengasihi Tuhan. Yesus mengatakan bahwa orang yang mengasihinya adalah orang yang melakukan firman-Nya. Ada orang yang mengasihi Tuhan saat senang saja, tapi giliran tertimpa kesusahan, hidupnya banyak pergumulan dan ia lupa mengasihi Tuhan. Di saat punya uang banyak, tidak mencuri, tapi saat terhimpit masalah ekonomi, menjadi pencuri atau koruptor. Hari ini Yesus berkali-kali mengulangi kata-katanya, "Mengasihi aku." Berarti Tuhan ingin agar kita mengasihinya, yaitu dengan melakukan firman-Nya. Ada banyak petunjuk dalam kitab suci untuk melakukan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya harus memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Roh Kudus tinggal dalam mereka
Dan Allah Putra menyatakan dirinya kepada mereka dengan cara yang tidak mungkin bagi orang yang tidak percaya. Sebaliknya, mereka yang tidak percaya tidak bisa berinisiatif untuk mengasihi Tuhan dahulu. Ada peran Roh Kudus yang dianugerahkan kepada setiap kita yang percaya, sehingga mereka akan terus dibimbing dalam hubungan kasih dengan Bapa. Jadi, saudara-saudariku yang terkasih, apakah kita dapat berharap dengan mengasihi kita akan dikasihi Tuhan? Sebaliknya, Allah lebih dahulu mengasihi kita. Maka mari kita ingat bahwa peningkatan kasih kepada Allah tidak berarti bahwa Dia akan lebih mengasihi kita. Ia lebih dahulu mengasihi kita. Tetapi artinya kalau kita semakin mengasihi Allah, kita akan semakin mengenal Dia lebih dalam. Paulus juga mengingatkan bahwa Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita, bahkan saat kita masih berdosa. Kasih yang tanpa syarat. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mari kita mengasihi Allah, bukan untuk semakin dikasihi dan diberkati, tetapi kita semakin mengenal Dia yang mengasihi kita tanpa batas. Dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan mau agar kita tetap mengasihi Dia dengan melakukan firman-Nya. Jangan biarkan masalah dalam hidup ini membuat kita melupakan firman-Nya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengasihi Yesus? Yesus mengatakan barang siapa yang berpegang pada perintah-Nya, berarti dia mengasihinya. Paulus dan Barnabas pada bacaan pertama hari ini dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5-18 adalah contoh orang yang mengasihi, berpegang dan setia pada perintah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang gigih mewartakan Injil. Mereka tidak lari ketika menghadapi kesulitan dan kejahatan yang hendak menghancurkan mereka. Mereka juga tidak silau dan terbawa dengan puji-pujian dan kemuliaan seorang dewa yang diberikan kepada mereka. Mereka mewartakan Injil dalam keadaan susah dan senang, dan selalu menempatkan Tuhan sebagai tujuan pewartaan Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apa yang telah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus? Apakah kita memiliki kasih seperti mereka yang total taat pada perintah-Nya? Mewartakan Injil adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Hidup kita adalah sebuah pewartaan Injil yang sejati. Melalui pikiran, perkataan, sikap, dan perbuatan kita, orang dapat mengenal dan mencintai Dia dan mendapatkan keselamatan kekal. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami agar dapat melakukan segala perintah dan ketetapan Yesus dalam seluruh aspek hidup kami. Karena hanya dengan cara demikian kami dapat menikmati segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami hantarkan doa ini dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami.
membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.